Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang teori SQL yang kedua ya. Kemarin kita udah ngebahas teori SQL 1, oke, teori SQL 2. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke MySQL dulu gitu kan. Kita nggak langsung praktek langsung coding, cuman kita teori dulu biar paham dulu. Jadi ada tiga cara buat masuk ke MySQL. Pertama, melalui MySQL Command Line Client, bisa di searching aja di sini, MySQL Command Line, MySQL, ini ada Workbench, ada Command Line Client, sama melalui Command Prompt atau terminal, kayak gitu. Jadi ada tiga cara gitu kan. Ini melalui MySQL Command Line Client, ini melalui Workbench, dan ini melalui Command Prompt atau CMD, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia menggunakan Workbench, dia itu GUI ya, Graphical User Interface. Jadi dia tuh tampilannya enak lah buat dilihat. Cuman di channel YouTube kali ini kita akan menggunakan CMD, Command Prompt ya, atau terminal. Jadi proses-prosesnya pertama buka CMD-nya, terus masuk ke pad-nya. Nah, terus CD, CD kita copy path-nya, terus masukin nama sama usernya, terus masukin passwordnya, terus kalau misalnya kursornya udah berubah menjadi MySQL kayak gini, berarti dia udah masuk ke sebagai kliennya. Oke, kita coba aja. Pertama kita buka CMD, CMD, command prompt, terus kita masuk ke path-nya nih, di copy dari sini, copy. Nah, kita klik CD, klik kanan. Nah, habis itu kita masukkan nama user sama passwordnya. MySQL main U. Nah, kalau saya di sini menggunakan nama usernya root ya. Root min P. Terus langsung di enter. Enter passwordnya. Saya masukkan password saya. Oke, udah masuk. Masukkan password. Terus dia udah MySQL kayak gini gitu kan. MySQL ada tanda lebih dari lebih dari, nah berarti dia udah masuk ke MySQL-nya kayak gitu. Cuman ini menggunakan command prompt, dia bisa menggunakan tiga cara tadi, menggunakan command line, menggunakan workbench, sama menggunakan CMD. Oke, saya matikan saja. Nah, terus di sini ada tips-tips buat di SQL gitu kan. Yang pertama, gunakan selalu semikolon atau tanda titik koma buat mengakhiri query-nya gitu. Jadi kalau misalnya di SQL itu tuh kalau misalnya nggak dipakai titik koma, dia itu bakal nggak bisa gitu buat menjalankan sintaksnya kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, memberi nama atau tabel jika lebih dari satu nama menggunakan aturan camel case atau underscore. Jadi sama kayak di Python ya. Kalau Python kan variabel dia itu pakai aturan camel case sama underscore. Kalau camel case itu dia huruf gede gitu kan, nama mahasiswa, mata kuliah, dan alamat tinggal. Kalau underscore dia itu pakai underscore kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia pakai spasi dia nggak bisa gitu. Jadi dia harus pakai yang namanya uh, camel case atau underscore ini. Harus digabung gitu. Intinya harus digabung. Nggak bisa pakai spasi buat nama tabel sama kolomnya. Oke, lanjut.
pengaturan database di SQL. Jadi sebelum membuat tabel, kita harus membuat database terlebih dahulu karena di dalam database terdapat kumpulan tabel. Jadi intinya kalau misalnya kita kepengen ngebuat SQL ini, ngebuat tabel, kita harus bikin database dulu ya, kayak gitu. Nah, satu, membuat database. Jadi sintaksnya create database, nah, nama database. Nah, di sini saya yang membuat namanya create database latihan satu. Soalnya ini latihan pertama dari teori ini. Nah, terus di belakang latihan satu, jangan lupa kasih titik koma, kayak gitu kan, buat mengakhiri query-nya. Nah, di enter, terus dia klik ada tulisan query OK, one row affected. Berarti dia bisa gitu, bisa dijalankan query-nya, query-nya udah oke, lanjut. Terus yang kedua, melihat database, melihat daftar database di server. Sintaksnya show databases. Waktu saya menjalankan show databases, di sini database latihan satu udah muncul ya. Sisanya database information schema, MySQL, performance schema, Sakila, Sys sama Word itu dia itu database bawaan yang ada di SQL gitu. Saya baru menjalankan database latihan satu, baru membuat database latihan satu. Sisanya database default yang ada di SQL itu sendiri. Oke, lanjut pengaturan database di SQL. Yang nomor tiga, menggunakan atau mengaktifkan database tertentu. Sintaksnya use nama database. Nah, tadi kan database namanya itu yang nama database-nya itu yang kita buat kan latihan satu. Ya udah kita jalankan use latihan satu. Jangan lupa kasih titik koma, terus database change. Nah, ketika database change ini berarti kita udah aktif nih, udah masuk ke dalam database itu istilahnya gitu kan. Terus kita coba menghapus database. Drop database, nama database, itunya sintaksnya. Nah, waktu saya jalankan drop database latihan satu, dia akan habis itu kasih titik koma, dia akan query-nya oke, dan ketika saya tampilin lagi show databases, database latihan satunya udah nggak ada. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Pengaturan tabel di dalam database. Tadi kan pengaturan database ya, sekarang pengaturan tabel. Jadi buat melihat daftar tabel di dalam database, ini nomor satu, untuk mendapat melihat daftar database di daftar tabel di dalam database, kita wajib untuk masuk ke dalam database tertentu. Jadi kita kalau misalnya kita pengen lihat tabelnya, kita harus masuk ke dalam database-nya gitu. Jadi di dalam satu database terdapat banyak tabel kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen ngelihat tabel A, kita harus masuk ke database yang berisi tabel A tersebut kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat daftar table cuman kita nggak masuk ke dalam database, kita akan error kayak gini. So tables dia error, no database selected. Soalnya di sini kita belum masuk ke dalam database tertentu kayak gitu. Terus create database latihan satu. Saya ngebuat database latihan satu lagi, kan tadi kan udah kehapus kan. Terus saya bikin lagi, terus saya gunakan database sudah change, terus show tables. Nah, waktu show tables ini dia hasilnya empty set. Empty set itu artinya belum ada gitu. Soalnya isi dari tabel-tabelnya itu belum saya buat kayak gitu ya. Jadi saya baru masuk ke tab masuk ke bikin database-nya, saya belum bikin tabel-tabelnya kayak gitu. Terus yang kedua, membuat tabel di dalam database. Tabel dibuat beserta strukturnya. Jadi kita bisa membuat banyak tabel di dalam satu database. Ya sudah saya jelaskan tadi. Nah, sintaksnya create table, nama tabel, kolom field, tipe data sama atribut data. Nah, di sini saya ngebuat create table, tabel satu nama siswa kayak gitu. Di dalam database latihan satu. Create table, tabel satu nama siswa, ini nama tabelnya, tabel satu nama siswa, terus nama kolomnya, nama siswa, tipe datanya char,
buat tipe data mungkin saya udah ngejelaskan di video sebelumnya ya, tipe data itu kayak gimana. Terus atribut data dia jumlah karakternya ada 255 dan dia primary key. Primary key saya udah ngejelasin di video sebelumnya. Terus ada umur, dia ukurannya tiny integer. Terus ada universitas, dia char, dia 255 karakter. Terus uh, kasih tanda kurung tutup, terus tanda titik koma, kayak gitu ya. Terus dijalankan, setelah tanda titik koma ini kita enter, query-nya oke, lanjut melihat struktur table. Jadi kalau misalkan tabelnya itu udah dibuat, kita bisa ngelihat strukturnya kayak gitu ya. Jadi untuk dapat melihat struktur table, kita wajib masuk ke dalam database tersebut. Ya pastilah menggunakan syntax use database, dan kita juga bisa melihat nama table di dalam tersebut menggunakan show tables. Karena biasanya di dalam satu database terdapat banyak sekali table. Sintaksnya dash nama table. Nah, tadi kan nama tabelnya itu kan tabel satu nama siswa kan ya. Jadi kita dash tabel satu nama siswa. Nah, ini struktur tabelnya, fieldnya, kolom field atau kolomnya itu ada tiga, ada nama siswa, umur, dan universitas. Tipenya ada char, char itu string kalau misalkan di SQL, terus ada tiny integer, dia integer yang kecil, terus ada char juga. Kalau null, dia no null yang nama siswa karena dia primary key, terus yang umur sama universitasnya dia tuh bisa nol kayak gitu. Terus key-nya ini primary key, terus default-nya dia nol. Oke, lanjut. Terus menghapus table. Jadi table yang udah kita buat bisa kita hapus gitu kan. Sintaksnya drop table, table satu nama siswa. Terus dijalankan, dikasih titik koma dulu, terus dijalankan, hasilnya oke, dan ke select bintang from table satu nama siswa. Select bintang itu dia itu digunakan buat menampilkan data gitu kan dari table. Select bintang from table satu nama siswa, hasilnya error. Tabel satu nama siswa doesn't exist karena udah dihapus, karena nggak ada, jadi udah dihapus ya. Dia nggak ada karena udah dihapus kayak gitu. Terus pengaturan table di dalam database lagi masih yang kelima, memasukkan data ke dalam table. Jadi struktur urutan data yang dimasukkan ke dalam table harus sesuai dengan field atau kolom table dan dalam memasukkan data ke dalam table. Terdapat dua jenis dalam memasukkan data ke dalam table, yaitu memasukkan satu data dan memasukkan beberapa data sekaligus. Jadi ini harus sesuai urutan ya. Kan urutannya kan nama siswa, umur, sama universitas gitu kan. Nggak bisa nih kita acak. Jadi umur dulu, baru nama siswa, baru universitas kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngacak kayak gitu, dia itu bakal error. Kenapa? Soalnya umur itu dia itu kan tiny integer ya. Kalau misalnya tiny integer kita masukin char, dia itu bakal error kayak gitu ya. Nah, kita memasukkan satu data terlebih dahulu kayak gitu. Insert into tabel satu nama siswa values. Nah, ini sintaksnya nih, insert into nama tabel values data yang akan dimasukkan kayak gitu. Nah, insert into tabel satu nama siswa. Tabel satu nama siswa itu kan nama tabelnya kan ya. Values. Nah, habis values dia nggak dikasih spasi, langsung namanya nih, nama siswanya Della Berliano, dikasih uh, kutip karena dia string, terus masuk ke umur. Umur di sini uh, dia kan tiny integer ya, jadi dia integer paling kecil karena umurnya cuma ada dua angka, jadi 25, berarti dia masuk ke dalam tiny integer kayak gitu ya. Nah, terus dia universitas dikasih string juga, dikasih petik di atas, Undip. Nah, habis itu kurung tutup, habis itu
titik koma. Habis titik koma, dia di enter dan hasilnya oke, query oke, berarti dia bisa masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, terus ditampilin nih, select bintang from tabel satu nama siswa. Nah, ini dia masukin satu data doang ya. Kalau masukin banyak data, ada cara lagi gitu kan. Banyak data sekaligus. Jadi kita bisa masukin data satu persatu pakai query insert into, dan kita juga bisa masukin banyak data sekaligus juga. Nah, sekarang kita masukin beberapa data, banyak data sekaligus gitu. Sintaksnya insert into, nama tabel, values, data satu yang akan dimasukkan, koma, data dua yang akan dimasukkan. Nah, saya langsung saja insert into, nama tabelnya, tabel satu nama siswa, values, ini value-nya, terus habis ini namanya, Kevin KC, nama siswanya, terus umurnya itu ada 26 tahun, terus dia universitasnya Untar, kayak gitu. Nah, terus ini dia kasih uh, tanda kurung tutup, terus dikasih koma gitu kan. Jadi dia jadi ngikutin aja gitu sama sintaksnya. Jadi buat sintaks ini kalau bisa dihafal ya, dipraktekin lama-lama ntar hafal. Kalau diapalin gitu aja ntar gampang lupa pastinya. Terus nama yang kedua Alif, umurnya 25 dan universitasnya ITB. Terus habis itu titik dua, nah query-nya oke. Nah, terus dijalanin nih, dijalanin select bintang from tabel satu nama siswa. Terus titik dua lagi. Nah, ketika dijalanin, yang harusnya kan Della Berliana itu kan dia tuh kan yang pertama gitu kan. Dia yang pertama, habis itu Kevin KC, habis itu Alif. Cuman di sini tuh Alif yang paling ini, yang paling awal. Kenapa? Soalnya urutannya itu dia itu secara default itu ascending gitu. Jadi dia itu dimulai dari A B C D sampai Z gitu ya. Jadi Alif duluan, baru Della Berliano, baru Kevin KC kayak gitu. Itu urutannya. Terus yang keenam, menampilkan data isi tabel secara keseluruhan. Nah, ini buat nampilin tuh select bintang from tabel satu nama siswa ya, from nama tabelnya, kayak gitu. Udah saya jelaskan di eh, tadi di sebelumnya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, mengupdate data, baris data dan values. Jadi kalau misalkan kita udah ini nih, udah insert data, cuman kita ngerasa data yang kita insert itu salah, kita bisa update nih. Jadi ada tiga jenis perbedaan dalam mengupdate data, yaitu mengupdate satu field atau kolom, mengupdate beberapa field atau kolom sekaligus, dan mengupdate satu field atau kolom secara keseluruhan. Nah, kita akan bahas ketiganya ya. Pertama, mengupdate field. Satu field. Sintaksnya update nama table, set kondisi, where keterangan. Gitu ya. Contohnya nih ya, update aset. Aset itu nama tabelnya, set stok sama dengan 1000, atur stoknya itu sama dengan 1000, di mana nama asetnya sama dengan meja. Nah, keterangannya akan mengupdate stok dari meja menjadi 1000 gitu kan. Set stok jadi 1000, di mana nama asetnya sama dengan meja. Kayak gitu. Oke. Di contoh yang saya berikan, update tabel satu nama siswa, update nama tabelnya dulu, tabel satu nama siswa, set nama siswa yang tadinya Alif, tadinya kan awalnya kan Alif ya, jadi Raimen Alif, di mana universitasnya sama dengan ITB, kayak gitu. Terus habis habis itu kasih titik dua di enter, habis itu dijalanin nih. Waktu dijalanin, ditampilin ditampilin datanya, select bintang from tabel satu nama siswa, muncul nih
Nama siswanya jadinya Rayman Alif, umurnya 25 dan dia ITB universitasnya. Terus update beberapa field. Jadi sintaksnya update nama tabel, set kondisi satu, kondisi dua, di mana keterangan kayak gitu, where keterangan. Contoh, update aset, set stok sama dengan 500, nama aset sama dengan pensil mekanik, di mana nomor aset sama dengan 12 kayak gitu. Jadi dia ngubah stok menjadi 500 dan nama asetnya menjadi pensil, pensil mekanik, dan dari aset yang memiliki nomor aset 12. Kayak gitu. Coba di sini saya berikan contoh update tabel satu nama siswa set umur 27 kayak gitu. Jadi dia mengubah umurnya itu menjadi 27 semua kayak gitu. Oke, lanjut pengaturan tabel di dalam database lagi. Update satu field secara keseluruhan. Jadi sintaksnya update nama table, set fields, value baru. Oh ini, sorry, di sini contohnya salah ini. Saya salah screenshot. Eh, Mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin nanti akan saya jelaskan di kolom komentar. Pengatur lanjut pengaturan table di dalam database. Jadi yang kedelapan, kita akan mengubah nama kolom dan keterangan data type dari kolom. Mengubah nama kolom ya. Dan keterangan data type dari kolom. Jadi kalau misalnya data type-nya pengen kita ganti nih. eh, Misalkan umur siswa kan awalnya itu tiny integer ya. Kita pengen ngubah jadi big integer. Jadi dia itu umurnya bisa diisi ribuan ribuan angka gitu kan. Sintaksnya alter table, nama table, change, alt column name, new column name, data type. Kayak gitu ya. Nah, di sini alter table, nama tabelnya tabel satu nama siswa, change. Nah, terus alt column name, nah nama kolom yang lama awalnya umur, saya ganti jadi umur siswa, terus data type-nya saya ganti jadi big integer kayak gitu ya. Nah, terus yang tadinya umur di sini menjadi umur siswa kayak gitu. Terus eh, tipe datanya big integer. Ya ini sebenarnya ini masih di masih pakai tiny integer juga sama aja ya. Cuman saya pengen big integer, cuman di sini perbedaannya saya belum kelihatan soalnya angka yang di input baru dua angka doang. Kayak gitu. Lanjut pengaturan tabel di dalam database yang kesembilan, menghapus data. Delete from nama table akan menghapus seluruh data di table gitu kan. Nah, misalkan nih kita udah udah insert data, terus udah insert ininya juga apa eh eh, ini nih kita udah nginsert datanya sama udah nginsert keterangan di struktur tabelnya juga. Kita udah nginsert data dan kita udah nginsert struktur tabelnya juga. Nah, terus habis itu kita hapus semuanya nih. Delete from tabel satu nama siswa. Ini kan bakal kehapus semua kan. Tapi struktur tabelnya itu dia itu bakal masih ada gitu. Cuman datanya aja yang kosong. Nah, itu kalau di SQL tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya struktur tabelnya udah dibuat, dan datanya dihapus semua, struktur tabel-tabelnya akan masih ada kayak gitu. Terus menghapus data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sintaksnya delete from nama tabel where kondisi gitu kan. Akan menghapus data sesuai kondisi. Nah, contohnya delete from asset where nama aset pensil
Dia itu akan menghapus data aset yang memiliki nama aset pensil kayak gitu. Di sini contohnya salah lagi, sorry. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.